Alhamdulillah, tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan di malam hari yang berkah ini kecuali kita memuji Allah atas nikmat acara yang sangat agung, yang sangat istimewa, yang insya Allah membuat baginda Nabi tersenyum dan bangga kepada kita. Tidak ada ucapan kecuali kita bersama-sama memuji Allah dan berkata Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Dari hati syukuri nikmat yang agung ini, berkumpulnya para habaib cucu Nabi, para tuan guru, pewaris-pewaris Nabi, dan hadir juga pejabat pemerintah dari Kapolsek Kepolisian dan semua yang hadir di sini, muslimin muslimat. Insyaallah banyak di antara yang hadir manusia yang diridhoi oleh Allah. Banyak di antara yang hadir manusia ketika mengangkat tangannya langsung Allah kabulkan hajatnya. Mudah-mudahan berkat tangan-tangan mulia, berkat hati-hati suci, berkat jiwa yang bersambung kepada Nabi Muhammad, Allah jadikan kita umat Nabi dunia sampai akhirat. Berkat majlis ini Allah jaga iman dan Islam kita tidak keluar dari dunia kecuali berjumpa Nabi Muhammad. Tidak meninggalkan roh jasad kita kecuali sudah bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Kita ucapkan kembali kepada Allah atas nikmat yang agung ini dengan ucapan Alhamdulillah, 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 hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Pujian yang bisa sebagai sifat syukur atas nikmat Allah dan mengundang nikmat Allah yang lain. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka pasti aku akan tambah nikmatnya. La azidannakum, aku tambah. Kita syukuri lagi, ditambah lagi oleh Allah. Kita syukuri lagi, ditambah lagi oleh Allah. Mari kita bersyukur atas nikmat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala ni'mati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala ni'mati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur atas nikmat Nabi Muhammad. Kita bersyukur dijadikan kita umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan syukur ini membuahkan nikmat yang besar. Allah muliakan kita berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arina wajhahu walau fil manam. Ya Allah, tunjukkan wajah beliau walaupun dalam mimpi kami, walaupun dalam hayalan kami. Berjumpa Nabi Muhammad adalah nikmat yang besar. Bermimpi bertemu Nabi Muhammad adalah anugerah yang besar. Dikatakan oleh Nabi, man ra'ani fil manam fasawfa yarani fil yaqadha. Siapa yang bermimpi berjumpa denganku, maka dia akan berjumpa denganku dalam keadaan terjaga. Ya Rab, muliakan semua mata berjumpa Nabi Muhammad. Bersyukur atas nikmat Nabi. Dikatakan oleh guru mulia Habib Umar, siapa yang bersyukur atas nikmat Nabi,
maka dia telah bersyukur atas semua nikmat-nikmat Allah. Siapa yang bersyukur atas nikmat Nabi, berarti dia telah mensyukuri semua nikmat Allah. Karena tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada umat kecuali dengan wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nikmat, zahir dan batin, semuanya berkat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan syukur ini diterima oleh Allah. Salawat dan salam selalu kita tujukan. Salawat dengan penuh kerinduan, salawat yang dibungkus dengan cinta, salawat yang diutarakan dengan lisan dan hati yang merindukan perjumpaan dengan beliau. Mudah-mudahan selalu Allah berikan Nabi kepada Nabi kita Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, kepada sahabat Nabi Muhammad dan pengikut-pengikut Nabi Muhammad, terutama para ulama yang terhimpun dalam lembaga yang penuh barakah, Nahdlatul Watan, Sa'adatul Ikhwan Nahdlatul Watan. Begitu besar peran-peran tuan guru yang mulia dalam menyebarkan Islam, dalam menjaga akhlak, dalam menjaga iman umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sudah meninggal Allah angkat derajatnya, Allah ampuni semua dosanya, Allah jadikan Jannatul Firdaus ma'wanya, tempat tinggalnya. Dan yang masih hidup kita mohon kepada Allah, Allah panjangkan umur beliau dalam kesehatan yang sempurna fi taatillah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Panitia penyelenggara yang luar biasa, mereka membuat saya malu karena sambutannya, karena persiapannya, berusaha untuk khidmah luar biasa. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalas dengan pembalasan yang sangat indah dan berkadunnya akhirat. Tim yang kaos hitam ini apa namanya? Garuda Indonesia. Masya Allah, kalau di tempat kita bangsernya ini, yang selalu siaga. Masya Allah, untung tadi Habib dikawal dari mobil. Kalau enggak bisa naik ke panggung ini dia. Antusias masyarakat luar biasa. Mudah-mudahan mereka sekarang menjaga para habaib, menjaga tuan guru, nanti di hari kiamat dijaga oleh habaib dan tuan guru. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia tempat kita beramal, akhirat tempat kita panen amal yang kita lakukan. Dikatakan oleh Habib Abdullah Haddad dalam kitab hikamnya, au fi makna, siapa yang enggan, tidak mau hormat, ta'zim, khidmah dengan orang-orang mulia di sisi Allah, para ulama, para tuan guru, maka Allah memberi dia musibah dengan menghinakan dirinya di hadapan orang-orang yang jelek. Walhamdulillah, kita lihat bagaimana mereka antusias khidmah dengan tuan guru dan para habaib. InsyaAllah niat yang baik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di hari kiamat akan dicari oleh tuan guru dan habaib.
Mudah-mudahan semua yang ikut serta mensukseskan acara ini menjadi hamba yang diridhai oleh Allah. Ikut serta membuat Nabi kita tersenyum. Tim hadrah yang begitu indah membaca maulid hadiah ulama dan masyarakat hadirin hadirat antusias. Udah berapa lama ini yang hadir duduk di sini mulai tadi? Agak lama udah. Mulai maghrib, ba'dal maghrib. Masya Allah. Mudah-mudahan setiap detiknya dihitung pahala oleh Allah. Saya yakin Anda tidak hadir ke sini kecuali ingin bersambung hati dan roh kita dengan Nabi Muhammad. Tidak hadir ke sini kecuali cinta Nabi yang membuat sampean hadir. Cinta Tuan Guru, cinta para habaib yang membuat Anda hadir di sini. Alhamdulillah Allah beri cuaca terang. Di mana mulai kemarin hujan, Masya Allah sampai tadi sore masih hujan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah hentikan hujan zahir, Allah turunkan hujan batin. Rahmat, pengampunan, anugerah, kabul hajat berkat majelis salawat ini. Mudah-mudahan semua yang hadir dan yang menyaksikan acara ini melalui TV Al-Wafa Tarim, karena acara ini live TV Al-Wafa Tarim, mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridhonya Allah. Semuanya tidak bangun dari majelis ini kecuali dosa udah diampuni oleh Allah. Semuanya yang hadir di sini dan yang menyaksikan ini, kita mohon kepada Allah semua hajatnya dikabulkan oleh Allah. Ya Rab, kami dan mereka hadir karena cinta kami kepada Nabi Muhammad. Maka berkat Nabi Muhammad, jadikan wajah-wajah ini wajah yang bertemu dengan Nabi di hari kiamat. Jadikan wajah ini bisa memandang wajah Rasulmu di hari kiamat. Jadikan wajah ini bersama Nabimu hari kiamat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Tema yang begitu indah menumbuhkan rasa cinta generasi milenial kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta Nabi membuat generasi pertama para sahabat Rasulullah, putra-putra sahabat Rasulullah menjadi manusia yang hebat, menjadi manusia yang agung, menjadi manusia yang istimewa dikarenakan cintanya kepada Nabi Muhammad. Guru mulia Sayyidi Habib Umar, beliau mengatakan dua hal yang membuat sahabat itu agung dan hebat. Dua hal yang membuat sahabat itu menjadi generasi yang sukses, membawa agama ini sampai ke tempat kita. Padahal kalau dilihat mereka terbelakang dalam banyak hal, tapi karena dua hal ini mereka menjadi manusia yang agung dan hebat. Ta'zimullah wa ta'zimu Rasulillah. Keagungan Allah, keagungan Rasulullah sangat besar di hati mereka. Allah dan Rasul sangat besar di hati mereka, sehingga mereka menjadi generasi yang istimewa. Hanya cinta kepada Allah dan Rasul, bukan karena ilmu yang luas, bukan karena ibadah yang hebat, bukan karena apapun,
karena cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakar di hati mereka. Oleh karena itu, selama generasi ini masih cinta kepada Nabi, maka umat tidak akan terkalahkan. Tidak akan terkalahkan dengan apapun. Tidak akan terkalahkan dengan siapapun. Karena cinta Allah dan cinta Nabi mengundang pertolongan dari Allah. Perang Badar menjadi saksi dan bukti sejarah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Golongan yang sedikit, persenjataan yang sangat sederhana, kendaraan hampir tiada, memenangkan peperangan yang 3 kali lipat kekuatannya lebih. Kenapa? Cinta Allah dan Rasul mengundang nasrun minallah, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kita lihat bagaimana sahabat Nabi, bagaimana putra-putri sahabat Nabi dan istri-istri sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta Nabi tidak digantikan dan tidak dikalahkan dengan apapun. Dua putra sahabat diceritakan dalam hadis yang sahih. Sayyidina Abdurrahman bin Auf menceritakan dua putra sahabat Ansar. Ada yang mengatakan namanya Abdullah, dua-duanya namanya Abdullah. Usia masih belasan, belum sampai 20 tahun, ikut perang Badar. Dua-duanya ada di sebelah kanan dan kiri sahabat Abdurrahman bin Auf. Ketika sahabat Abdurrahman bin Auf melihat sebelah kanannya anak kecil, sebelah kirinya anak kecil, sahabat Abdurrahman bin Auf terlintas dalam hatinya, ingin digantikan posisi dua anak ini dengan orang-orang dewasa, dengan orang-orang yang besar. Karena perang zaman dahulu dengan pedang, jaraknya dekat, mau membunuh musuh harus mendekat. Jika musuh itu kuat, maka diharapkan bantuan sebelah kanan dan sebelah kiri membantu dia. Kalau sebelah kanan, sebelah kiri anak kecil, gimana bisa membantu dia? Dia yang sulit menjaga dua anak ini, maka beliau ingin dua anak ini diganti dengan orang dewasa. Gak taunya sahabat Abdurrahman bin Auf dikejutkan. Belum mulai peperangan, yang sebelah kanan berkata, "Ya ammi, wahai paman," dari Ansar. Abdurrahman bin Auf dari Mekah, muhajir. Jika perang mulai dan nampak Abu Jahal yang ditanya itu, "Arini, tunjukkan kepadaku, mana Abu Jahal itu?" Yang dicari Abu Jahal, rajanya orang kafir, yang paling benci dengan Nabi dan sahabatnya. Besar, kuat, tentunya kudanya besar, wajahnya garang, pemarah. Dicari sama anak ini. Tanya Abdurrahman bin Auf, "Untuk apa kamu cari Abu Jahal?" "Saya dengar dia selalu mencaci Rasulullah Muhammad. Dia nggak terima, si anak ini marah dengan Abu Jahal.
Saya dengar dia sering mencaci Nabi. Saya ingin membunuhnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kagum Abdurrahman bin Auf. Belum selesai dengan yang sebelah kanan, yang sebelah kiri memanggil dia, ya am. Wahai paman, jika perang sudah dimulai, Abu Jahal nampak, tolong tunjukkan kepadaku yang mana Abu Jahal itu. Saya Abdurrahman bin Auf tanya kembali, untuk apa kamu cari Abu Jahal? Dia menjawab, saya dengar dia selalu menyakiti Rasulullah Muhammad. Masya Allah. Anak masih kecil, masih muda, tapi semangat cinta kepada Nabi membuat dia menjadi orang yang hebat. Hilang rasa takut, hilang rasa khawatir. Musuh sehebat apapun, kecil di hadapannya untuk menggembirakan Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Ketika perang dimulai, nampak Abu Jahal, karena dia adalah orang pemimpin orang kafir di saat itu. Badan yang besar, kuda yang hebat, membuat dia gampang tampil dan nampak. Ini yang kamu cari. Kata sahabat Abdurrahman bin Auf, saya belum menurunkan tangan saya setelah menunjukkan kepada mereka Abu Jahal, kecuali dua anak ini udah lari seakan-akan serigala makan atau menyambar domba. Gak tahu gimana cara anak ini menusukkan kedua pedangnya ke perut Abu Jahal yang di atas kuda yang tinggi. Anak ini jalan, lari, menghampiri Abu Jahal tanpa rasa takut. Ditusuklah perut Abu Jahal sampai Abu Jahal jatuh terkepal di tanah. Pedang yang berlumuran darah dicabut dari perut Abu Jahal, lari menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan karena takut, tapi ingin membuat Nabi bangga bahwa dia telah membunuh musuh besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rasulullah, inni qataltu Aba Jahlin. Saya telah berhasil membunuh Abu Jahal ya Rasul. Yang satu enggak terima, enggak ya Rasul, saya yang lebih dulu membunuh Abu Jahal. Yang satu berkata, enggak, saya yang membunuh. Hampir bertengkar di hadapan Nabi, berebut siapa yang membunuh Abu Jahal. Untuk apa? Supaya Nabi bangga dengan dirinya. Itu yang dicari. Ingin membanggakan Nabi, ingin Nabi bangga dengannya. Akhirnya Nabi melihat dua pedang yang berlumuran darah. Arini sayfakuma, tunjukkan kepadaku dua pedangmu. Ditunjukkan dua pedang si anak, dicium oleh Rasulullah, dan beliau bersabda, antuma qataltuma Aba Jahlin. Kamu berdua yang membunuh Abu Jahal. Ini darahnya Abu Jahal. Senyum Nabi dengan kedua anak itu. Selesailah keinginan anak itu, membuat Nabi bangga dengan dirinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ini yang ada di hati mereka. Cinta Nabi, cinta Rasul. Mudah-mudahan anak-anak kita, generasi muda kita dipenuhi cinta dengan Nabi. Karena kalau udah cinta kepada Nabi, semua selesai. Cinta Nabi akan membuahkan cahaya di hati, dan cahaya itu akan membimbing kita untuk menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adibu auladakum ala thalathi hisal.
Didik anak-anakmu dengan 3 hal. Didik anak-anakmu dengan 3 hal. 3 hal ini wajib kepada orang tua, kepada guru untuk menanamkan 3 hal ini kepada anak. Kalau tidak akan dituntut oleh anak di hari kiamat. Selain 3 ini silahkan. Setelah 3 ini bebas anak Anda mau jadi apa, karena dipastikan dia pasti menjadi anak yang bermanfaat, anak yang istimewa setelah 3 hal ini tertanam di hatinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Didik anak-anakmu dengan 3 hal. Yang pertama, hubbi nabiyikum. Pertama, cinta nabimu. Yang kedua, wa ahli baitih, cinta keluarga nabimu. Yang ketiga, wa tilawatil Quran, pandai dan bisa Al-Quran. Dari 3 ini, yang pertama, nomor 1, cinta nabimu sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Cinta kepada Nabi dijadikan oleh Rasulullah nomor pertama dan nomor 1. Tanamkan di hati anak kita cinta Nabi. Tanamkan di generasi kita cinta Nabi. Karena cinta Nabi akan membuahkan hidayah. Cinta Nabi akan membuahkan taufik. Cinta Nabi akan menjadikan anak itu anak yang saleh. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kita lihat bagaimana para aslafun salihin dididiklah anak-anaknya, para santrinya cinta Rasulullah. Rasulullah adalah segala-galanya. Rasulullah adalah sumber hidupnya. Rasulullah ada selalu diingat. Rasulullah selalu ada di hatinya. Rasulullah selalu ada di akalnya, pikirannya. Rasulullah selalu ada di matanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Hubbi nabiyikum, cinta Nabi. Cinta nabimu, cinta. Cinta akan membuat kita bertobat setelah berdosa. Cinta Nabi, siapa yang cinta Nabi, dia tidak akan selalu berbuat dosa. Setelah dia berdosa, cinta Nabi akan mengajak dia untuk bertobat dan menjadi orang lebih baik dari sebelum berdosa. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli. Ada sahabat namanya sahabat Nu'man. Ini menunjukkan bahwa orang cinta dan ittiba itu 2 bagian. Karena derajat iman dikatakan oleh ulama, derajat iman kita ini pertama beriman kepada Nabi Muhammad. Ini syarat masuk surga. Syarat menjadi orang Islam, beriman bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Yang kedua, naik pangkat al-ittiba, mengikuti Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, naik pangkat an tuhibba Rasulullah, cinta kepada Rasulullah. Apakah mungkin Habib orang yang ikut Nabi tapi nggak cinta Nabi? Banyak ikut Nabi nggak cinta Nabi. Sholatnya istimewa, puasanya istimewa,
Zikirnya hebat, baca Qur'annya indah, tapi cinta Nabi nggak ada. Gimana ini? Nggak berkah. Itu ada hadis diriwayatkan oleh Muslim dan sunan yang lain, banyak sekali yang meriwayatkan hadis ini. Seseorang yang ngikuti Nabi tapi gak cinta Nabi, sehingga membuat dia kurang adab, kurang sopan, kurang takzim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi membagi rampasan perang, dalam riwayat ketika membagi hasil dari Yaman yang dibawa oleh Imam Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lain, dibagi oleh Nabi. Ada satu orang mengatakan kepada Rasul, "I'dil ya Muhammad." Hei Muhammad, gak memanggil Rasulullah, gak memanggil dengan Habibullah, memanggil seperti nama temannya Muhammad. Hendaknya kamu adil, berbuat adil wahai Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Ini ikut Nabi tapi enggak cinta Nabi. Hendaklah kamu berbuat adil ya Muhammad. Marah Nabi. Illam adil ana faman ya'dil. Kalau saya enggak adil, siapa lagi yang adil di dunia ini? Hanya gara-gara dunia kamu menuduh saya enggak adil. Tahukah kamu Allah mengamanatkan wahyunya kepada aku? Allah percaya kepada aku, kamu enggak percaya kepada aku. Dalam riwayat yang lain, orang ini sholat, dipuji oleh sahabat. Sebelum dia masuk dipuji oleh sahabat. Ya Rasulullah, fulan bin fulan luar biasa ibadahnya, luar biasa qiyamul lailnya, dia luar biasa zikirnya. Nabi tahu itu orang, tapi Nabi mengatakan, la arif, saya enggak kenal seperti yang kau ceritakan itu, saya enggak kenal. Sahabat heran, Nabi itu kenal satu persatu sahabatnya, apalagi orang yang istimewa seperti ini. Ya Rasulullah, fulan bin fulan, tidak kenal. Dia masuk ke masjid. Hahuwa ya Rasul, itu dia wahai Nabi. Ketika dia masuk, jenggotnya panjang meneteskan air bekas wudhu, menundukkan khusyuk. Ahli ta'ah, ahli ibadah. Dia sholat, gak menghampiri Nabi. Kemudian dipanggil oleh Nabi. Apakah kamu ketika masuk tadi terlintas di hatimu anta afdalu man fil majlis? Terlintas di hatimu kamu orang yang paling afdal di majlis ini? Iya. Na'udzubillah. Di situ ada Rasulullah, di situ ada Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, sahabat-sahabat mulia. Dia menganggap dirinya yang paling afdal di situ. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Nabi mengatakan, saya khruju min di'di' hada, akan keluar dari keturunan orang ini. Sebagian mensyarahkan min di'di', pengikut orang ini, sholat mereka jauh lebih baik dari sholat kamu. Wow, sholatnya khusyuk, gak bergerak sedikit pun. Sholat kita kan kadang-kadang goyang, kadang-kadang garuk-garuk, apa kata orang? Garuk-garuk ya? Hah?
ngauk-ngauk. Itu sholat kita, Bu. Sholat mereka enggak bergerak sedikit pun. Khusyuk, kata Nabi Muhammad. Kita ada klodek, noleh. Apalagi ibu-ibu lagi masak ikan ditaruh di meja sholat, ada kucing. Ya Allah, gimana perasaannya, Bu? Khusyuk kepada Allah apa khusyuk kepada kucing? Khusyuk sholatnya, kata Nabi. Sholat kamu kalah dengan sholat mereka. Puasa kamu kalah dengan puasa mereka. Bacaan Quran kamu kalah dengan bacaan Quran mereka. Ahli baca Quran seperti baru diturunkan oleh Allah. Fasih, suaranya enak, tapi imannya keluar dari hatinya seperti panah keluar dari bujur sangkar. Seperti panah keluar dari bujur. Gak ada iman. Ikut Nabi tapi tidak cinta gak berkah. Ikut Nabi dengan cinta kepada Nabi, inilah amal saleh yang diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita orang yang beriman kepada Nabi, ngikuti Nabi dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang yang cinta kepada Nabi itu maksiat, manusia. Sahabat Nuaiman itu sahabat Nabi yang lucu. Dia cinta kepada Nabi, tapi dia masih kecanduan minum minuman keras. Karena minuman keras, khamar itu di zaman itu menjadi minuman semua orang. Sedikit yang selamat dari minuman keras. Setelah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai minuman keras itu diharamkannya bitadrij, pelan-pelan. Gak langsung haram. Kenapa? Karena nafsu sudah kecanduan minuman keras. Hampir semuanya. Hanya beberapa orang yang selamat. Nuaiman masih kecanduan. Kadang-kadang dia lupa minum. Datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, tahhirni, sucikan aku. Kenapa Nuaiman? Gak ada yang lihat dia minum. Dia datang ke Nabi sendiri. Tadi malam saya minum ya Rasul, sucikan diriku. Dicambuk oleh Nabi. Gak lama lagi datang lagi Nuaiman, ya Rasulullah, sucikan diriku. Kenapa lagi Nuaiman? Tadi malam saya minum lagi. Gak lama lagi datang lagi, ya Rasulullah, apalagi Nuaiman, sucikan diriku. Tadi malam aku minum ya Rasul. Sayyidina Umar sampai marah. Ya Rasulullah, ini orang bikin main-main. Da'ni an aqta'a raqabah. Biarkan aku penggal kepalanya ya Rasul. Kalau ini munafik ini mungkin. Rasulullah marah kepada Umar. La ya Umar, salah kamu Umar. Innahu yuhibbullah wa rasulah. Ini orang cinta sama Allah dan Rasul. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Nuaiman gak bisa lihat Nabi itu susah. Berusaha menghibur Nabi. Pernah satu saat dilihat Nabi itu lemes, wajahnya pucat. Ini pasti lapar ini. Nabi itu kadang-kadang sering sekali 3 hari itu gak makan, gak kemasukan makanan sama sekali perutnya. Allahumma sholli ala Muhammad. 3 hari gak kemasukan makanan. Gimana kalau pian Pak? 3 hari gak kemasukan makanan. Jangan ada yang melihat. Lihat aja dimarahin. Apa lihat? Wah. Nabi 3 hari gak makan, wajah tetap senyum.
Nuaiman tahu ini mulai pucat, mulai lemes Nabi ini udah lama nggak makan ini. Nuaiman nggak punya uang. Gimana caranya Nabi ini bisa makan? Ayah Nuaiman datang ke pasar hewan, melihat onta yang